Ledakan. Dengan senyum tajam yang menggantung dari sudut mulut monster itu, dia menginjak tanah persegi itu selangkah demi selangkah. Langkah kaki yang renyah itu terdengar seperti semacam suara sihir yang mendesak, yang mengejutkan mereka bertiga. Hanya saja di aula raksasa yang aneh di belakangnya, masih ada dua lingkaran cahaya misterius yang jatuh dengan tenang, dan mereka disuntikkan ke tubuh pemuda jahat itu sedikit demi sedikit, membuat kekuatan yang sudah menakutkan di tubuhnya semakin suram. Orang ini adalah dewa jahat kedua. Mu Yingying menatap pria ini dengan mata serius. Ketakutan yang hampir datang dari lubuk jiwanya membuat tubuh yang terakhir bergetar sedikit. Kekuatan orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Ada yang salah. Menurut fluktuasi segel reinkarnasi tuannya, orang ini sepertinya bukan dewa jahat kedua. Piano ajaib di tangan Xiao Yi melonjak, tidak peduli seberapa besar serangannya, ketika mengenai yang terakhir, itu hanya angin sepoi-sepoi, tanpa kekuatan serangan sedikit pun. Kamu adalah dewa jahat kedua. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan penindasan yang telah lama hilang. Jelas, kekuatan orang ini membuat Xiao Yan merasakan sedikit penindasan. Bagaimana jika ya, bagaimana jika tidak? Menghadapi pertanyaan Xiao Yan, pemuda seperti iblis itu menyeringai, dan senyum sinisnya disertai dengan semburan bisikan jahat. Kalian berdua berpura-pura menyerang dari pinggir lapangan, dan kalian tidak boleh campur tangan secara langsung dalam level pertempuran seperti itu. Bang! Xiao Yan menyelesaikan instruksinya, tubuhnya melonjak, dan dia melangkah langsung ke tanah. Meskipun identitas sebenarnya dari orang ini masih belum jelas, tetapi berdasarkan intuisi dan kekuatan jiwa, ini adalah musuh yang tangguh. Sepertinya ada sesuatu yang menyenangkan di tubuhmu. Melihat kedatangan Xiao Yan, pemuda mengerikan itu memiliki nada yang aneh, matanya tertuju pada Xiao Yan, dan keserakahan dan fluktuasi di wajahnya tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut. Ada ketidakpedulian tertentu dalam suaranya, tanpa jejak emosi, yang membuat orang merasa sedikit kedinginan di lubuk hati mereka. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi tidak dapat disangkal mengangkat bahu dan tersenyum. Dari saat dia melangkah ke penjara penindas iblis, Xiao Yan tahu bahwa penjara penindas iblis kedua ini jelas merupakan sarang naga dan harimau, dan dia sudah siap untuk kehilangan keduanya. Bagaimanapun, Yao Ji harus diselamatkan, ini adalah satu-satunya kesempatan. Jika gagal, saya takut Yao Ji akan jatuh ke dalam situasi yang lebih berbahaya karena tindakan terburu-buru dari mereka bertiga. Kekuatanmu, meskipun tidak sebagus lelaki tua yang menyebalkan itu, sudah cukup untuk bermain denganku sebentar. Aku harap kamu tidak mati terlalu cepat. Setelah beberapa saat, suara anak laki-laki jahat yang masih muda dan serak itu terdengar lagi, dan lingkaran dua warna aneh di tubuh mulai bekerja. Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Tubuh emas abadi, raksasa emas besar, dengan peningkatan nyala 9 warna, langsung menyelimuti Xiao Yi dan Mu Yingying. Hampir tidak ada kesempatan bagi keduanya untuk campur tangan dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 8 lapis. Di atas tubuh emas abadi, kekuatan besar reinkarnasi dan api suci mekar, menerangi seluruh dunia menjadi area emas, sangat cemerlang. Tidak buruk kekuatannya, tapi sayangnya itu tidak cukup. Hula! Melihat kekuatan Xiao Yan yang menakutkan dan besar, bocah jahat itu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dunia di sekitarnya tiba-tiba runtuh, seolah-olah ditekan oleh kekuatan yang menakutkan. Kekuatan semacam itu sangat aneh bahkan tidak bisa dikenali dengan mata telanjang, tapi kekuatannya nyata. Kekuatan api suci, 9 pola suci. Dengan pendekatan berbahaya seperti itu, suara Xiao Yan tiba-tiba meledak, dan nyala api 9 warna langsung berubah menjadi 9 pola api kuno dan misterius, perlahan-lahan berlindung di sebelah tubuh emas abadi, dan lingkaran-lingkaran api terus berfluktuasi, menyebabkan nyala api, untuk bangkit getaran di langit semakin besar dan besar. Bunuh aku! Melihat cara gemuruh Xiao Yan, sosok jahat itu tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, kekuatan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk, dan lapisan kekosongan di sekitarnya runtuh, seolah-olah gumpalan kekuatan kosong meraung dan langsung mengenai tubuh emas abadi. Ledakan! Pada saat kedua kekuatan bertabrakan, seluruh dunia berada dalam kekacauan, dan lingkaran riak energi yang mengandung kekuatan ilahi dan jahat menyebar dari udara, merobek semuanya di sini. Gunung, sungai, dan bahkan tanah di atas alun-alun terkoyak dan runtuh pada saat yang sama, dan seluruh penjara kota iblis tiba-tiba terbakar.
Sangat mengejutkan bahwa serangan sederhana ini telah menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Aneh, kekuatan orang ini sepertinya bukan level ke-8. Atau, dia sangat tidak terbiasa dengan penggunaan kekuatan. Setelah beberapa perkelahian, Xiao Yan tampaknya telah menemukan beberapa kekurangannya. Kekuatan dalam tubuh pemuda jahat itu memang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi ke-8, tetapi penggunaan kekuatan yang terakhir itu keterlaluan. Perasaan seperti itu, jika seseorang duduk di gunung emas dan gunung perak tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya, dia hanya akan merusak barang-barang idiot pada umumnya. Xiao Yan, ayo, segera! Dua sosok di bawah perlindungan tubuh emas abadi di langit berbicara pada saat yang sama, dan 6 kelompok sumber api murni perlahan-lahan bergegas menuju posisi Xiao Yan. Selesaikan secepat mungkin. Xiao Yan mengambil 6 api suci, dan kemudian bergumam. Meskipun 6 api suci ini berada di peringkat paling bawah, mereka memiliki atribut yang berbeda, dan penggabungan puluhan api suci mungkin lebih menakutkan daripada perpaduan mereka sendiri di masa lalu. SSSTTT. Dalam sekejap, tanpa ragu-ragu, dia meluncurkan mobil ringannya seperti pengemudi yang sudah dikenalnya. 15 pola suci bergabung, dan mata api kecil menggantung tinggi di langit diam-diam tidak aktif, seperti mata api yang sangat merusak, begitu mekar, dengan begitu kekuatan penghancur, bahkan dewa jahat kedua yang sekuat reinkarnasi tingkat 8 bisa terluka parah dalam sekejap. Bahkan dengan fluktuasi seperti itu, ia telah mencapai kategori setengah dewa yang sebenarnya. Sial, sama sekali tidak menyenangkan. Merasakan serangan dahsyat dari belakang Xiao Yan, mata bocah jahat itu sedikit menyusut, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya benar-benar mendidih. Api suci yang menakutkan tersapu, tidak peduli kekuatan mengerikan apa yang ditampilkan pemuda jahat ini, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar tenggelam di bawah gelombang energi api suci, dan seluruh dunia kembali ke ketenangan lagi, pelipis ditato. Kawat tidak bergerak. Keanehan. Setelah Seon menangani yang terakhir dengan satu pukulan, Xiao Yan sama sekali tidak senang. Teknik tingkat dewa semu cukup kuat untuk Xiao Yan saat ini untuk melakukan dua teknik pertempuran tingkat setengah dewa pada saat yang sama. Banyak api suci benar-benar merasakan dua kekuatan yang sama sekali berbeda dari tubuh pemuda jahat itu. Salah satu kekuatan membuat Seng Yan sangat bahagia secara khusus, Wulu Zilingyan adalah yang terpanas, dan kekuatan lainnya sangat jahat, yang membuat Seng Yan membenci tanpa henti di dalam tubuh. Dan kedua kekuatan ini milik sumber yang sama, pada orang ini. Apakah orang ini penjaga istana raksasa, bukan dewa jahat kedua? Tapi ada apa dengan aura seperti itu yang sebanding dengan tahap reinkarnasi ke-8? Banyak pertanyaan muncul di benak saya. Xiao Yan. Kakak kedua, gerbang aula raksasa, terbuka. Saat pikiran ini melintas di hati Xiao Yan, aula besar abadi di belakangnya tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian mereka bertiga melihat gerbang batu setinggi puluhan meter, perlahan terbuka, jalan yang terang, dipetakan di depan orang banyak. Tepat setelah menghapus pemuda jahat itu, aula raksasa yang tertutup debu tiba-tiba membuka pintu masuk, yang membuat pikiran Xiao Yan menjadi waspada. Sungguh gelombang yang hangat. Tubuh Xiao Yi dan Mu Yingying bermandikan lingkaran cahaya ungu itu, dan kenyamanan yang tak terlukiskan muncul. Aneh, sepertinya tidak ada jejak kejahatan di dalamnya. Melihat jalan terang menuju aula raksasa di depannya, alis Xiao Yan menegang. Dunia ini telah dijelajahi dengan hati-hati oleh diriku sendiri, kecuali di aula raksasa ini, dewa jahat kedua dan Yao Ji tidak memiliki tempat persembunyian lain sama sekali. Namun, dilihat dari kemampuan Yao Ji dan dewa jahat kedua Tongtian, tampaknya tak satu pun dari mereka bisa melenyapkan yang lain. Ini adalah sesuatu yang diketahui Xiao Yan ketika peri api mengumpulkan api suci. Pergi, hati-hati. Meskipun masih ada banyak pertanyaan di hati saya hanya bisa menggertakkan gigi dan masuk untuk mencari tahu. Melangkah ke aula di sepanjang jalan cahaya, pemandangan yang sangat aneh mulai terlihat. Tidak ada pemandangan suram dan jahat di depannya, tetapi aula yang sangat terang, seperti ruangan yang elegan, ada patung batu di aula, dan kolam tanpa dasar. Tampaknya dunia di aula besar ini adalah sebuah rumah megah. Itu hanya membuat hati Xiao Yan bingung, air di kolam di depannya sepertinya menunjukkan semacam warna merah berdarah, seolah-olah beberapa roh jahat yang tak tertandingi di penjara dan ditekan di bawahnya. Melihat sekeliling, ada banyak rumah di mansion ini, segala macam dekorasi tersedia,
dan bahkan penuh dengan banyak guas pemerah pipi khusus wanita, rok panjang dan pakaian Konghucu, yang seindah kamar kerja wanita. Perasaan aneh seperti itu menggerakkan hati Xiao Yan. Tampaknya apa yang mereka masuki sekarang bukanlah yang disebut penjara setan kota kedua, tetapi rumah besar seorang wanita fana. Aku tidak menemukan nafas dan jejak keagungan Yao Ji. Xiao Yi melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan aura yang mencurigakan, tetapi matanya terkunci pada patung batu aneh di depannya. Wajah patung batu ini sangat aneh, bukan wajah Yao Ji, tetapi fluktuasi yang dikeluarkan oleh tanda reinkarnasi di tubuh, hanya patung batu yang paling kejam. Aku belum menemukan jejak dewa jahat kedua. Api 5 warna naik perlahan di sekitar tubuh Mu Yingying, dan meskipun dia memiliki cahaya dan energi suci sebagai sumbernya, dia tidak merasakan sesuatu yang salah. Tampaknya selain pemuda jahat tadi, sosok dewa jahat kedua telah lama menghilang. Itu sangat sunyi sehingga hati mereka berkedut. Kakak kedua, datang dan lihat, meskipun patung batu ini bukan wajah mahkota Yao Ji, itu sedikit terkejut. Xiao Yi menatap patung batu itu dan ragu-ragu. Di seluruh aula, yang paling menarik perhatian adalah kolam renang dan patung batu. Ekspresi dan mata patung batu itu semua mengawasi kolam, seolah-olah mereka sedang menjaga sesuatu. Namun, tidak peduli seberapa mengerikan gerbang yang ditampilkan oleh beberapa orang, mereka tidak dapat dengan jelas mendeteksi anomali di kolam dan misteri di patung batu. Patung batu di aula raksasa tidak dapat diidentifikasi sama sekali, tetapi aura yang mengesankan di atasnya membuat ketiga orang itu gelisah. Ini seharusnya patung batu Yao Ji. Bagaimanapun, kekuatan orang tuanya tidak akan pernah hilang dari dewa jahat kedua. Setelah memeriksanya lagi, saya menemukan bahwa tidak ada aura jahat di patung batu itu, tetapi ada jejak kekuatan ungu iblis di sekitar patung batu itu, dan ada fluktuasi samar yang membuat Xiao Yi senang. Itulah kekuatan sihir. Hanya saja Xiao Yi tidak menyadari bahwa selain kekuatan semacam ini, ada gelombang jahat samar di patung batu, seperti binatang pemakan manusia yang rakus, memancarkan gelombang roh jahat. Sepertinya ada vitalitas yang lemah di patung batu ini. Xiao Yi, coba gunakan segel samsara, kami akan melindungimu. Xiao Yan berkata dengan tenang, kekuatan di sekitarnya semakin membengkak. Baik, sama seperti Xiao Yi setuju, dia tiba-tiba diam-diam mengelilingi patung batu itu, dengan tanda reinkarnasi mengerikan di antara alisnya, perlahan melepaskan keagungan misterius yang tak ada habisnya. Cahaya ungu menyapu keluar dari segel reinkarnasi, dan kemudian tersebar di patung batu. Ada ledakan suara piano yang lemah melonjak di seluruh aula raksasa, dan kekuatan yang sangat murni mengalir keluar dari patung batu sedikit demi sedikit. SSSTTT. Dengan munculnya gerakan seperti itu, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa memang ada semacam aura di dalam patung batu yang perlahan pulih, tetapi kekuatan di tubuhnya membuatnya merasa tidak nyaman untuk sementara waktu, terutama ketika dia menggunakan penggaris untuk membunuh para dewa, fluktuasi adalah yang paling parah. Sumber kekuatan Yao Ji sangat murni, belum lagi yang terakhir adalah istri tercinta dari Raja Suci. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi penguasa Zushen di bawah Raja Suci untuk membuat gerakan aneh seperti itu. Pita ungu melonjak dengan cepat. Setelah beberapa saat, debu dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke patung batu itu. Sosok peri yang menyesakkan keluar dari patung batu dan melihat mereka bertiga. Pada saat pria itu bangun, seluruh aula raksasa tiba-tiba bergetar, dan gelombang yang sangat kuat perlahan menyebar. Garis keturunan saya, Yao Ji baru saja bangun, dia tampaknya tidak ragu-ragu, dan matanya yang indah mengalihkan pandangannya. Matanya yang tenang tertuju pada Xiao Yi, dan perasaan berubah-ubah muncul. Menguasai, melihat sosok yang tak tertandingi dan cantik di depannya ini, fluktuasi antara alis Xiao Yi menjadi semakin keras, suaranya yang serak penuh dengan gerakan, dan sedikit air mata mengalir di pipinya. Yao Ji adalah Dewi Peri Api mereka. Munculnya ilmu sihir semua berkat dia. Sejak Perang Dunia Pertama, status dan kekuatan Peri Api anjlok. Sekarang Yao Ji telah berhasil diselamatkan, kemuliaan klan Peri Api secara alami akan kembali ke puncaknya, dan bahkan penyelamatan klan Xiao memiliki banyak kepercayaan. Xiao Yan, Xiao Yi di samping sangat gembira, tapi Mu Yingying sedikit menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, di bawah wajah tersenyum Xiao Yan, sepertinya ada kekuatan mengerikan yang mengerikan. Warisan segel reinkarnasi tidak sempurna, jadi terimalah warisanku di sini. Ekspresi Yao Ji tenang,
dan kemudian dia perlahan merentangkan lengannya yang panjang dan ramping, dengan lembut menghiasi tubuh Xiao Yi, dan lingkaran ungu muncul entah dari mana. Terima kasih Tuan. Pada saat ini, segel reinkarnasi di tubuh Xiao Yi juga memancarkan sentuhan fluktuasi panas segera. Dia diam-diam menutup matanya, menunggu untuk menerima warisan yang sempurna. Dan tepat ketika gelombang energi Halo Yao Ji hendak menutupi tubuh Xiao Yi, sebuah telapak tangan aneh dengan mudah mendorong tubuh Xiao Yi menjauh. Kakak kedua, merasakan kekuatan tolak yang besar di sekelilingnya, Xiao Yi tidak bisa tidak membuka matanya. Sebelum suara Xiao Yi benar-benar jatuh, dia melihat Xiao Yan yang berada di sampingnya meraih Mu Yingying dan dirinya sendiri di tangannya, dan nyala api surga dan bumi yang megah muncul di seluruh tubuhnya. Api cahaya yang mengerikan meledak, benar-benar mengelilingi aula dan mansion, membakarnya. Kamu bukan Yao Ji, kan? Dewa jahat mayat Yin. Mata Xiao Yan sangat waspada, dan melihat pria di depannya, aura pembunuh yang sangat dingin memenuhi udara. Kakak kedua, kan? Mendengarkan suara rendah Xiao Yan yang dingin, kegembiraan di mata Xiao Yi langsung menghilang, malah ekspresi yang bermartabat. Jelas antara segel reinkarnasi dan Xiao Yan, Xiao Yi memilih kepercayaan tanpa pamrih. Tetapi jika pria di depannya adalah apa yang disebut dewa jahat kedua, mengapa segel samsara memancarkan fluktuasi aneh seperti itu? Mungkinkah Yao Ji ini adalah Yao Ji palsu? Keturunan klan Xiao, mengapa kamu mengatakan ini? Sosok yang diduga sebagai Yao Ji palsu dikejutkan oleh perkataan Xiao Yan, namun tidak banyak ekspresi di wajahnya, dia hanya menoleh sedikit untuk melihat Xiao Yan. Xiao Yan, mungkinkah itu salah? Mu Yingying juga menoleh untuk melihat Xiao Yan, ekspresinya sangat bingung. Yang mulia Yao Ji adalah pendiri kekuatan sihir. Saya berani menyimpulkan, Anda bukan Yao Ji, tapi dewa jahat kedua. Tanpa ragu sedikit pun, ketiga sosok itu langsung membuka jarak ratusan meter dari Yao Ji. Formasi api yang didominasi oleh api suci Xiao Yan melonjak dengan hebat, dan energi suci yang mengerikan memenjarakan seluruh dunia. Hah, aku tidak tahu di mana aku melakukan kesalahan. Pada saat ini, Yao Ji palsu tidak berdalih, tetapi matanya penuh kejutan, melihat Xiao Yan, bahkan suaranya yang lembut menjadi sangat acuh tak acuh. Penyamaranmu sangat bagus. Sayang sekali aku memiliki fetis yang bisa membedakan keaslian dari yang palsu. Pada saat ini, Xiao Yan menyeringai, dan semangat juang yang tak ada habisnya memenuhi tubuhnya. Alasan mengapa penjara iblis kota kedua ini terlihat seperti ini adalah karena semuanya adalah konspirasi dari dewa jahat kedua, tapi apa tujuannya? Bahkan sekarang, masih banyak misteri yang belum terpecahkan tentang Yao Ji, dewa jahat kedua dan penjara penekan iblis, yang masih menghantui Xiao Yan. Saya awalnya berpikir bahwa orang-orang yang datang untuk menyelamatkan Yao Ji pasti akan menjadi orang-orang kuat yang berdiri di antara puncak-puncak dunia 1000 besar, tapi saya tidak berharap itu hanya 3 anak laki-laki berbulu. Tapi itu tidak masalah. Hari ini, aku akan pergi dari sini dengan kekuatan Yao Ji. Aku akan menghancurkan dunia besarmu di masa depan. Sikap Yao Ji palsu tampak sedikit gila, kata-kata dan tindakannya membuat pikirannya sedikit dingin, dan gelombang yang sangat jahat perlahan muncul dari tubuhnya. Fluktuasi semacam itu sebenarnya sama dengan napas dewa jahat yang dia rasakan di peri api di awal. Dewa jahat mayat neraka, ini adalah tempat pemakamanmu. Dihadapkan dengan kegilaan dewa jahat mayat Yin, Xiao Yan tersenyum sedikit, dengan guntur tak berujung dan nyala api muncul di matanya pada saat yang bersamaan. Ini konyol, sekuat kekuatan Yao Ji yang mendekati tingkat reinkarnasi tingkat 9, dan itu belum mampu melenyapkan saya, hanya mengandalkan kekuatan kuasi tingkat 8 Anda. Idiot berbicara tentang mimpi. Ledakan. Yao Ji palsu itu mencibir, dan kemudian tangan giok itu perlahan bergerak ke posisi Xiao Yan, hanya untuk melihat bahwa kekosongan dari mansion istana raksasa ini tiba-tiba berguling dengan keras. Sesaat kemudian, terdengar suara embusan aneh dari kehampaan mansion, melihat ke atas, rantai berwarna darah tiba-tiba terbang dari sekitar mansion istana raksasa. Ini, apakah ada kekuatan dari Yang Mulia Yao Ji? Ini, apa yang terjadi di sini? Melihat Yao Ji palsu yang awalnya pendiam tiba-tiba menjadi sangat ganas, ada dengungan di benak Xiao Yi. Yao Ji adalah pembangkit tenaga listrik puncak dari dunia 1000 besar, dan juga pendiri kekuatan sihir. Jika pembangkit tenaga listrik seperti itu ditelan oleh dewa jahat kedua,
itu akan menjadi kerugian besar bagi dunia 1000 besar. Ledakan. Menghadapi serangan pertama Yao Ji, formasi kuno api mengerikan melonjak, dan lingkaran riak energi api muncul. Ternyata mudah untuk diselesaikan, tetapi inti dari formasi ini hanya 700.000, yang jauh. Tidak cukup untuk terus menahan serangan terakhir. Yang mulia Yao Ji tidak akan jatuh, begitu pula dewa jahat kedua. Pria di luar gerbang barusan adalah perpaduan kekuatan Yao Ji dan kekuatan dewa jahat. Sayangnya, Kong memiliki kekuatan, dan pencapaiannya terlalu rendah. Mata Xiao Yan terus berputar, konsumsi formasi yang diciptakan sendiri sangat besar, dan itu tidak dapat mendukung kekuatan terlalu lama. Dan dewa jahat kedua yang menghargai kekuatan Yao Ji memiliki kekuatan yang aneh, yang tidak hanya mengandung kekuatan jahat, tetapi juga mengandung kekuatan Yao Ji, di bawah pengaruh dua kekuatan, serangan Xiao Yan melemah banyak. Penggunaan dewa memang membutuhkan media, tetapi aturan semacam ini tampaknya tidak berlaku untuk Xiao Yan, bahkan jika itu hanya berdasarkan transformasi Dewa Naga, atau kekuatan Fen Jue dan Seng Yan, Xiao Yan sudah cukup, untuk menampilkan keterampilan bertarung peringkat demigod yang sebenarnya. Tetapi bahkan jika hampir lusinan api suci baru saja menyatu di alun-alun, kekuatannya hanya sedikit lebih kuat daripada keterampilan bertarung tingkat setengah dewa biasa. Tampaknya dia ingin melakukan pukulan yang menghancurkan langit yang melampaui keterampilan bertarung tingkat setengah dewa, terlalu tidak diketahui. Aku tidak tahu seberapa tinggi langit, bocah berbulu itu akan membiarkanmu dimakamkan di sini hari ini. Jimat darah mayat Yin. Di wajah cantik Yao Ji palsu, senyum menawan dan berbahaya tiba-tiba muncul, dan kemudian kekuatan merah dan ungu darah yang tak terhitung muncul, perlahan berkumpul di tangan batu gioknya. Halo yang menyilaukan berkedip, dan rune kuno dan jahat perlahan turun ke aula raksasa. Dengan munculnya rune ini, formasi api di seluruh aula raksasa bergetar sedikit, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya. Bahkan rune jahat pun dipenuhi dengan paksaan aneh yang menyelimuti Xiao Yan dan yang lainnya. Pilar suci guntur. Pada saat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan lemah, menepis formasi api di sekitarnya, sebuah buku sederhana sedikit merangkak di depannya, dan aura mengerikan yang mengguncang dunia perlahan menyebar. Suara guntur, tiba-tiba ditransmisikan dari buku kuno, tiba-tiba meledak di kekosongan ini. Pada saat yang sama, pilar abu-abu guntur seukuran lengan tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan, dan segera berjongkok dengan tenang di depannya. Lei Zhu tampaknya sangat kecil, tetapi penuh dengan garis mati abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis ini perlahan-lahan berdetak, dan kekuatan kekerasan tiba-tiba melepaskan kekuatan luar biasa, dan ada perasaan samar melawan pukulan kuat dari Yao Ji palsu di depannya, lacak. Kekuatan Raja Petir. Lupakan saja, aku akan benar-benar membunuhmu di sini hari ini. Cahaya berwarna darah dari langit menetes seperti hujan darah, membentuk seluruh dunia menjadi jaring raksasa yang ganas dan kedap udara. Salah satu rune dua warna yang memancarkan darah dan ungu perlahan-lahan bergerak jatuh, fluktuasi di dalamnya menakutkan. Aku tidak bisa memintanya. Ledakan. Dengan satu suara, dua serangan, seperti dua meteorit raksasa yang jatuh dari langit, benar-benar hancur bersama, dan fluktuasi yang dihasilkan di sepanjang jalan tiba-tiba sepenuhnya mengungkapkan wajah sebenarnya dari dunia ini. Kekuatan sihir yang berdarah, jahat, dan jahat berserakan di kehampaan, dan kesuraman dan dingin tidak ada habisnya. Ternyata gambar gunung dan sungai sebelumnya hanyalah penutup mata. Hanya saja di ujung jurang suci yang gelap ini, tampaknya ada lapisan kristal ungu tebal, yang sepenuhnya menyegel area ini dan dunia besar. Lapisan kristal ungu itu penuh dengan kekuatan suci yang mengerikan, bahkan jika itu kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak dapat merobeknya tanpa izin, atau bahkan melarikan diri dari sini. Tampaknya apa yang disebut jurang suci gelap ini adalah dunia jedi yang hanya bisa dimasuki dan tidak bisa keluar. Kemampuannya tidak kecil. Pukulan yang mengguncang langit dari keduanya berubah menjadi riak energi ganas yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di mana-mana, benar-benar mengelupas wajah suram dari seluruh penjara penindasan iblis. Namun, serangan keduanya terbagi rata. Di sisi lain, kolom guntur menyilaukan Xiao Yan langsung dimusnahkan di bawah rune jahat. Tampaknya gelombang serangan yang diseduh oleh yang terakhir jauh lebih kuat daripada pertarungan tingkat dewa biasa, keterampilan. Untuk sesaat, senyum menghina muncul di sudut mulut Yao Ji palsu, dan energi darah merah yang tak terhitung jumlahnya melonjak,
seperti sekelompok setan menari liar, menggerakkan hati orang. Dia secara alami tahu bahwa kekuatan Xiao Yan sangat kuat. Jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lama, dia akan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan cepat atau lambat, dan tujuannya tidak seperti itu. Membakar keputusan. Piano ajaib. Setelah itu, Xiao Yi dan Mu Yingying saling memandang, dan ada kekuatan suci dan jahat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka, dan mereka bahkan mencoba mengikis yang terakhir. Retakan. Meskipun kekuatan keduanya tampaknya sangat kuat, ketika mereka mengenai Yaoji palsu, mereka pengecut seperti ngengat api, dan mereka langsung dimusnahkan, dan rasa putus asa tidak bisa tidak muncul di hati saya. Kekuatan orang ini benar-benar terlalu banyak, terlalu menakutkan. Melihat ini, Xiao Yan membuat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya menjadi gila. Jelas, ini adalah peran yang sangat rumit. Sepertinya ada sesuatu di kolam ini. Dengan pengetahuannya tentang segel samsara, Mu Yingying merasakan hawa dingin yang menggigit dari kolam berdarah dan merah yang tak berujung, tetapi rasa dingin ini dipenuhi dengan semacam fluktuasi yang mendalam. Fluktuasi semacam itu tidak seperti sesuatu yang sangat jahat, tetapi itu mengherankan suci. Dinasti Mayat Wan. Dengan dasi, Yaoji palsu tidak ragu lagi. Ketika dia melambaikannya, mayat darah merah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir keluar dari kekosongan ke segala arah, dengan mata merah dan garis jahat menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Adegan ini seperti hari kiamat yang nyata, darah merah tersebar di tanah, dan fluktuasi kejahatan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menjadi penjahat yang baru saja melepaskan diri dari sangkar, angin suram bertiup, dan itu sangat ganas dan bergerak. Sungguh fluktuasi yang mengerikan. Hierarki reinkarnasi 8 kali lipat benar-benar kuat. Melihat dunia iblis penekan yang gelap dan keruh ini, mata Xiao Yan secara bersamaan naik dengan guntur dan api yang tak berujung. Kekuatan Dewa Mayat jahat itu menakutkan, dan sekarang ia mengendalikan kekuatan Yaoji. Saya khawatir hanya kombinasi api suci dan guntur yang dapat digunakan untuk mengancamnya. Bagaimanapun, keterampilan bertarung tingkat dewa biasa tampaknya tidak menyebabkan kerusakan destruktif padanya. Ledakan. Teks suci Lei diperlahan berbalik, dan guntur tak berujung miring di atasnya, mengguncang hal-hal jahat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh penjara penindas iblis untuk bersenandung, dan menambahkan api suci di sampingnya, seluruh dunia penuh dengan roh yang serius. Satu jenis kekuatan tidak bisa menjadi ancaman baginya, di bawah restu dari dua negara adidaya ini. Saya khawatir bahkan Yaoji palsu hari ini tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Bunuh aku. Niat membunuh di langit miring seperti bendungan yang meledak, dan mayat berdarah yang tak terhitung jumlahnya tidak takut akan hidup dan mati, dan mereka menembak ke arah Xiao Yan seperti ledakan yang luar biasa. Puff! Mayat berdarah yang tak terhitung jumlahnya mengikuti satu demi satu, tetapi beberapa saat kemudian, di bawah kekuatan mengerikan Xiao Yan, mereka dengan mudah dihancurkan oleh pembomannya, berubah menjadi potongan-potongan abu, menghilang di dunia ini, seluruh dunia, sepenuhnya menjadi berdarah laut. Jatuh. Lautan darah menggulung di langit, dan gelombang berwarna darah dari ribuan kaki merangkak di kaki Yaoji palsu. Tampaknya yang terakhir benar-benar dapat menghancurkan dunia ini hanya dengan beberapa gerakan. Seluruh dunia, semua bersujud di kakinya. Namun terlepas dari ini, dunia di ujung jurang suci yang gelap ini masih memiliki lingkaran lapisan kristal ungu, yang penuh dengan kekuatan, bahkan dewa mayat jahat saat ini tidak dapat mengguncangnya. Api, Lei Xian. Dua suara yang sangat agung, seperti raja tertinggi yang bertanggung jawab atas langit, sedang membuat semacam serangan mengerikan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Guntur abu-abu berdenyut perlahan, membentuk setelan guntur abu-abu dalam sekejap, yang dipenuhi dengan gelombang kematian sehingga segala sesuatunya sunyi, dan ada kursi jiwa api yang luar biasa di samping, yang diberkati pada setelan guntur, berada dalam kategori keterampilan bertarung yang mendekati tingkat setengah dewa. Sekarang mereka terintegrasi, fluktuasi yang dihasilkan oleh lampu listrik dan batu api telah memperlambat pernapasan mereka. Tome Kaisar Guntur, tahta api, perpaduan untukku. Sistem Dewa Petir Api. Kedua skill bertarung level demigod menyatu secara instan, dan riak energi yang meluap dari mereka sepertinya bisa dengan mudah menghancurkan segalanya. Fluktuasi, jejak, dan gerakan fusi semacam itu bahkan berkali-kali lebih sulit daripada fusi api suci biasa. Dia menyeringai, tidak peduli seberapa kuat serangan kedua kekuatan itu,
Xiao Yan tiba-tiba melawan, dan jejak fusi menjadi lebih dan lebih jelas. Segera, ketika fusi selesai, bayangan jiwa api bermandikan guntur dan cahaya yang tak ada habisnya, dan kekuatan ilahi yang luas tampaknya adalah raja sejati dunia ini, yang mengabaikan segalanya. Suara suci yang luas dari surga dan bumi perlahan-lahan muncul, seperti gelombang menakutkan yang mengguncang jiwa, tetapi gelombang energi yang begitu menakutkan benar-benar menyerap semua kekuatan reinkarnasi di tubuh Xiao Yan. Ledakan. Kedua serangan Seon menyerang bersama-sama lagi, dan energi yang menghancurkan langit dan bumi berkumpul kembali, menyebabkan dunia tercerai-berai. Xiao Yan menggunakan kekuatan hampir semua reinkarnasinya sendiri sebagai panduan, dan menggunakan kekuatan yang dihasilkan oleh perpaduan dua keterampilan bertarung tingkat setengah dewa. Kakak kedua, ini adalah tubuh suci di bawah mahkota Yaoji. Tiba-tiba, saat niat membunuh di mata Xiao Yan menjadi lebih kuat, gelombang-gelombang panik menyebar dari alis Xiao Yi. Sebuah dorongan kuat mencoba mengendalikan Xiao Yi dan bergegas untuk menghentikan Xiao Yan. Serangan di langit, Xiao Yan perlahan-lahan menang, tetapi Yaoji palsu di samping merasa sedikit tidak berdaya, seolah-olah dia akan benar-benar tenggelam di bawah kekuatan ilahi dari guntur dan bayangan jiwa api kapan saja. Hahaha, Yaoji telah dilahap olehku. Begitu ada 3 kekuatan dan 2 kelemahan di kursi ini, Yaoji pasti akan hancur dalam tubuh dan jiwa. Kamu berani membunuh. Bahkan jika situasinya sedikit tidak menguntungkan, Yaoji palsu tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, dan senyum muram muncul di wajahnya lagi, dan senyum itu penuh dengan semacam fluktuasi yang menjengkelkan. Tuan, bangun. Saya tidak tahu apakah itu berguna, tetapi seluruh tubuh Xiao Yi penuh dengan cahaya ungu cemerlang, dan itu langsung disuntikkan ke tubuh Yaoji palsu dalam sekejap. Sekelompok cahaya ungu yang sangat terang tiba-tiba muncul dari tubuh Yaoji palsu muncul, bayangan jiwa megah menjulang. Itu Yaoji. Yaoji. Beberapa orang melihat suara ini dan memiliki perasaan campur aduk untuk sementara waktu. Beberapa orang kecil, kerja keras. Bayangan jiwa yang terakhir baru saja muncul, dan mata indah itu berbicara dengan lembut kepada mereka bertiga, dan kemudian berbalik, menunjukkan senyum yang sangat dingin, dan melihat posisi Yaoji palsu. Yaoji asli atau palsu, atau mungkin ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di dalamnya. Yaoji. Tidak mustahil. Bukankah kamu sudah ditelan olehku? Bagaimana kamu bisa dilahirkan kembali? Melihat bahwa bayangan jiwa Yaoji benar-benar terpisah dari tubuhnya, Yaoji palsu, yang bermandikan riak berwarna darah, tergerak, dan dia kehilangan suaranya. Pada awalnya, meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak sepenuhnya memurnikan Yaoji, dia benar-benar menelannya ke dalam perutnya, dan bahkan mengambil alih tubuhnya. Setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, Yaoji sebenarnya tidak terluka. Apakah dia baru saja menggunakan kekuatannya sebagai perlindungan dari kekuatan supernatural? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan tingkat reinkarnasi 8 kali lipat Anda dapat menekan dan memurnikan saya? Aku ditelan olehmu pada awalnya, tapi itu hanya pilihan terakhir. Mata dingin bayangan jiwa Yaoji sedikit melirik, dan suasana menakutkan menyapu dalam lingkaran. Rahasia ini, saya khawatir kita harus mulai dari awal. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Bahkan jika Anda masih memiliki jejak asal Anda pasti akan jatuh di sini hari ini. Dewa jahat kedua yang mengendalikan tubuh Yaoji mencibir, dan kekuatan jahat yang agung di langit samar-samar menunjukkan tanda-tanda menyebar, jelas, ketika menghadapi bayangan jiwa Yaoji, bahkan dia sendiri tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Benar saja, nafas seperti itu telah menghilang. Yaoji Soul Shadow perlahan menoleh dan melihat lapisan kristal aneh di atas langit, setelah memastikannya berulang kali, dia merasa lega. Senior, tolong lindungi mereka, orang ini biarkan aku yang menanganinya. Melihat ini, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, meskipun dia tidak tahu persis situasi bayangan jiwa Yaoji, dia mengambil langkah pertama dan berhenti di depan beberapa orang. Kekuatan penuh bayangan jiwa Yaoji tampaknya tidak cukup untuk bersaing dengan dewa jahat kedua. Keberanian keturunan keluarga Xiao tidak mengurangi keberanian masa lalu, tetapi itu tidak perlu. Selama percakapan, bayangan jiwa Yaoji menyeringai, dan api ungu yang tak terhitung jumlahnya menyapu, yang mengubah seluruh langit menjadi sangat indah, seperti awan api ungu, tetapi di balik keindahan seperti itu, tetapi mengandung kekuatan penghancur yang menakutkan.
Kalau begitu coba lihat siapa yang lebih baik. Melihat bayangan jiwa Yaoji ini mengambang perlahan di depannya, tubuhnya dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat kuat, dan wajah Yaoji palsu itu bergerak sedikit. Tapi saat berikutnya, Yaoji palsu melangkah keluar dari udara, dan itu dipenuhi dengan kekuatan jahat merah dan kekuatan aneh seperti sihir. Kedua kekuatan itu memutar di tangan batu gioknya, dan segera mendorongnya keluar dengan satu telapak tangan. Fluktuasi yang tampaknya bersahaja seperti itu sebenarnya mengandung kekuatan tertinggi. Dengan satu telapak tangan, seluruh aula raksasa bergetar, seolah-olah akan runtuh dalam sekejap. Menghadapi tekanan yang begitu menakutkan, seluruh tubuh Xiao Yi dan Mu Yingying bangkit dengan kekuatan, dan mereka bahkan mencoba untuk melindungi bayangan jiwa Yaoji. Sihir. Namun, Yaoji Soul Shadow tertawa ringan ketika dia melihat dewa jahat kedua yang menempati tubuhnya di depannya. Segera, nyala api yang berkobar tiba-tiba mengelilingi tubuh Yaoji palsu, dan kekuatan suci yang mengisinya ternyata menjadi bayangan hitam. Kabut hitam melonjak, dan seteguk darah suram disemprotkan langsung. Puff, bagaimana bisa? Pada saat ini, dewa jahat mayat Yin dalam kabut hitam mencurahkan semburan keheranan. Mungkinkah ini kekuatan sejati Yaoji? Ketika Yaoji ditelan oleh dirinya sendiri, apakah itu direncanakan? Namun, wajah beberapa orang yang masih khawatir tentang bayangan jiwa Yaoji sedikit tergerak, dan mereka tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Bayangan jiwa Yaoji baru saja mengenai, dan memaksa dewa jahat kedua yang begitu kuat, ke hierarki reinkarnasi ke-8 untuk memaksanya keluar di dalam tubuh, bahkan mengalahkan yang terakhir ke titik yang begitu rendah. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan. Dewa mayat jahat, sudah berakhir. Bayangan jiwa Yaoji bergetar dan kembali ke tubuhnya dalam sekejap, lalu dia melihat dewa jahat kedua di depannya dengan ekspresi diam, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Yaoji, jika kamu ingin melenyapkan kursi ini tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Melihat situasi seperti itu, dewa mayat jahat dalam kabut hitam mencibir, seolah-olah itu berisi beberapa jejak penghancuran diri. Itu hanya membuatnya sangat bingung, mengapa Yaoji begitu lemah ketika dia memasuki penjara penindas iblis, dan langsung ditangkap saya menelannya di perut saya, dan kekuatan saya saat ini sangat menakutkan. Apa rahasia di balik ini? Dewa mayat jahat, tangkap saja. Setelah pertarungan sederhana, dewa mayat jahat benar-benar dirugikan, dan sosok Xiao Yan dan ketiganya langsung muncul di samping yang terakhir dan mengelilinginya. Keberadaan menakutkan yang menempati urutan kedua di antara ras jahat asing. Jika mereka dapat ditangkap hidup-hidup, saya khawatir mereka akan mendapatkan banyak informasi berguna untuk dunia 1000 hebat. Bahkan jika kursi ini hancur berkeping-keping, itu tidak akan pernah membuatmu merasa lebih baik. Sosok lemah dalam kabut hitam bergetar untuk sementara waktu, dan ada ekspansi yang tidak normal, dan suara robekan dan siulan mengalir keluar. Jelas, dia juga tahu bahwa dalam situasi seperti itu, dia tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi dia kejam. Dewa mayat jahat mengendalikan tubuh Yaoji, dan tujuan utamanya adalah melarikan diri dari kota iblis ini dan kembali ke dunia luar. Tapi kekuatan penjara penindas iblis ini terlalu misterius, bahkan jika dia mengendalikan tubuh Yaoji, dia tidak bisa sepenuhnya menyerap asal Yaoji, jadi ada bahaya tersembunyi. Sekarang saya hanya ingin menggunakan darah Xiao Yan dan yang lainnya untuk memelihara kekuatannya sendiri dan bergegas keluar dari dunia ini sayangnya, yang menantinya sekarang adalah jalan menuju kehancuran. Api suci, pemurnian, segel. Menghadapi serangan balik yang menentang kematian dari dewa jahat mayat Yin, ketiga Xiao Yan hanya saling memandang, lusinan api suci dicurahkan, membentuk pembatasan api kuno dan megah, mencoba memurnikan dan memenjarakan dewa jahat ini. Kekuatan api suci, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, tidak memberikan perlawanan sama sekali, dan seluruh tubuh dipenjara. Jimat darah mayat, meledak. Iblis menyeberangi pantai lain. Kehendak besar, aku akan berkorban untukmu dengan kekuatanku, datang ke dunia ini, dan menghancurkan segalanya. Raungan yang menghancurkan langit dari lubuk hati mengalir keluar dari mulut dewa jahat di samping, dan kemudian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan sedikit demi sedikit, semacam saluran yang sangat jahat dibangun di langit ini. Bahkan di bawah kekuatan semacam ini, api suci yang tak terhitung jumlahnya, artefak, del di tiga tubuh Xiao Yan semuanya berdengung. Tidak baik. Menonton adegan ini,
Xiao Yan sangat menyadari kekuatan jahat yang mengerikan yang bukan milik dunia ini, dan sepertinya mengintip tempat ini. Ledakan. Pada saat yang sama seluruh tubuh Yao Ji bergolak lagi, dan ternyata dia secara langsung mengeluarkan aura jahat yang tak terhitung jumlahnya yang telah menempati tubuhnya sebelumnya, tetapi dia malah dipenuhi dengan sentuhan ringan yang elegan. Pada saat ini, Yao Ji tidak terburu-buru, tetapi diam-diam melambaikan tangannya dan mengaduk kolam di depannya, seolah-olah dia memanggil sesuatu yang menjadi miliknya, diam-diam menunggu napas di lorong jahat datang. Menguasai. Yang mulia. Melihat adegan ini, Xiao Yi dan Mu Yingying merasakan sensasi kesemutan di hati mereka, seolah-olah ada makhluk yang lebih menakutkan, yang menggunakan kekuatan mayat jahat untuk melakukan perjalanan jauh. Di jurang yang diubah oleh sumber jahat yang tak terhitung jumlahnya dari dewa mayat jahat, tampaknya ada keberadaan super kuat yang menginjak semua makhluk hidup, menerobos kehampaan sedikit demi sedikit dan datang dari jauh.